Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delon dengan NPM 231506131. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jaringan komputer lanjut 2 tentang point-to-point single area OSPF versi 2 configuration. Nah, di mana di sini saya telah membuat topologi jaringannya. Untuk di topologi jaringannya itu saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu ada router, switch, dan PC. Nah, di mana saya menggunakan tiga router. Nah, di mana tiga router ini saya inisiasi dengan router FT, FEB, dan FH. Dan di masing-masing router ini terdiri dari satu switch dan dua PC. Nah, di sini untuk router FT ini, eh, untuk bagian serial 0/0/0 ini akan terhubung ke router FEB di serial 0/0/0. Dan untuk yang router FT yang port serial 0/0/1 ini terhubung ke yang router FH di serial 0/0/1 juga. Dan untuk yang FEB yaitu untuk yang port serial 0/0/1 itu terhubung ke FH serial 0/0/0. Nah, di sini saya telah membuat juga tabel addressing, yaitu di mana untuk router satu atau FT dia itu di gigabit Ethernet 0/0 ini IP-nya itu yaitu 172.16.1.1 dengan subnet masknya itu /24, dan untuk serialnya itu 10.1.1.1 dan untuk serial 0/1 itu 10.1.1.5. Dan untuk router 2 untuk di gigabit Ethernet-nya itu menggunakan IP 172.16.2.1, dan untuk serial 0/0-nya itu 10.1.2, dan serial 0/1-nya itu 10.1.9. Dan untuk di router 3 di bagian gigabit Ethernet-nya itu terdapat IP 172.16.3.1 dengan serial 0/0 itu 10.1.10 dan serial 0/1-nya itu 10.1.6. Nah, untuk di PC FT ini saya memberi IP 172.16.1.10 dan PC 2-nya itu 172.16.2.10. Dan untuk PC 3 yang di bagian FH itu saya kasih IP 172.16.3.10. Nah, yang pertama itu langkah yang pertama itu untuk mengkonfigurasikan supaya em, topologi atau jaringannya itu saling terhubung. Yang pertama itu kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi IP address yang ada di bagian router FT tersebut. Nah, di mana di masing-masing router ini kan port serial dia itu belum tersedia. Nah, jadi saya menambahkan modul HWI IC2T ke dalam router tersebut supaya serial portnya itu tersedia. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian eh, konfigurasi router FT. Di sini kita masuk ke CLI-nya. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu untuk masuk ke privilege mode. Kita tunggu beberapa menit karena saya tadi salah menginputkan enable-nya itu. Jadi em, si router ini tidak mengenali dan loading karena enable-nya itu belum eh, atau salah. Udah, kita masuk ke yang konfigurasi yang FEB terlebih dahulu. Sini kita masuk ke CLI, masuk ke enable, habis itu config. Nah, setelah kita masuk ke eh, configuration itu, di sini kita masuk ke interface gigabit 0/0/0. Nah, eh,
Oh, 0/0. Nah, di sini kita masuk ke interface gigabit 0/0. Oke, setelah kita masuk ke interface gigabit 0/0, di sini kita kasih IP address untuk yang di gigabit port gigabit itu 172.16.2.1 dengan subnet masknya itu 255.55.55.255.0. Nah, di sini kita shutdown supaya dia hidup. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Nah, setelah kita masuk ke interface serial, di sini kita kasih IP address-nya juga, yaitu 172.16.2.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Di sini kita, aduh, salah. Yaitu kita kasih IP-nya itu 10 10 titik titik satu titik satu titik satu titik dua dengan subnet masnya itu 255 255 Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface serial 0/0/1. Kita kasih IP-nya itu 10.1.1.9. Oke. Nah, di sini untuk yang bagian uh, shutdown. Shutdown. Oke. Nah, di sini untuk bagian yang eh, FEB telah kita konfigurasi IP-nya itu. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi bagian FT lagi. Nah, di sini kita enable constant. Nah, di sini kembali lagi yaitu kita masuk ke interface gigabit 0/0. Oke, di sini kita kasih IP address-nya di address 172.16.1.1 dengan subnet masnya 255.255.255.0. Selanjutnya itu kita no shutdown supaya hidup. No shutdown. Oke. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Nah, di sini kita kasih IP-nya dengan menggunakan sinta IP address 10.1.1.1 dengan subnetnya itu 255.255.255.252. Selanjutnya itu kita kasih clock rate 64.000. Oke, selanjutnya itu kita no shutdown. Dan change set up. Tapi dia telah hidup. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi ke interface serial S 0/0/1. Aduh, /1. Nah, di sini kita kasih IP-nya juga dengan cinta IP address di 10.1.1.5 dengan subnet semuanya 255.255.255.252.
Di situ kita kasih clock rate 64.000. Habis itu kita no shutdown. Oke, di sini change setupnya itu down. Oke, untuk yang bagian eh, bagian router. Nah, di sini antar serial di eh, FT yang 0/0 dengan yang di FEB serial 0/0 ini sudah cukup. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi yang di bagian FH lagi. Sama masuk ke CLI. Pertama kita enable terlebih dahulu. Enable. Habis itu kita conft. Nah, setelah itu sudah masuk ke pre-killer exit mode. Di sini kita em, masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Interface gigabit 0/0. Di sini kita kasih IP address yaitu 172.16.3.1 dengan subnet masknya itu 255.255.255.0. Di situ kita kasih no shutdown biar dia hidup. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Habis itu kita kasih IP address yaitu 10.1.1.10 10 dengan subnet masnya itu 255.255.255.252. Itu kita kasih no shutdown. Nah, selanjutnya itu kita kasih di interface, masuk ke interface serial 0/0/1. Habis itu kita kasih IP address-nya juga. IP, oke. Kasih IP address dengan perintah IP address 10.1.1.6 255.255.255.252. Habis itu kita kasih no shutdown. Down. Oke, karena ceknya itu sudah set up. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk tabel serial DCE-nya itu telah menandakan tanda hijau yang berarti antar router FT dengan FH, FT dengan FEB dan FEB dengan FA itu sudah saling terkonfigurasi atau sudah saling terhubung. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke langkah yang kedua yaitu konfigurasi OSPF dan router ID. Di sini kita masuk ke eh, router FT terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk masuk ke router SPF kita exit dulu dari interface-nya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke router OSPF 10. Nah, kita telah masuk ke router OSPF. Nah, di sini kita kasih ID untuk router FT-nya itu dengan 1111. Nah, di sini kita kenali network yang terhubung di router FT. Yang pertama itu network dia IP-nya yaitu 172.16.1.0 dengan eh, bukan 19 tapi eh, ya itulah gitu dengan 0/0/0/255 area 1. Kenapa eh, area 0? Kenapa 255? Karena untuk yang di slash 24 dia itu menggunakan 0.0.0.255. Sedangkan untuk yang slash 30 dia itu menggunakan 0/0.0.3. Oke, yang kedua itu kita pakai yang kenali port networknya itu 10.1.1.0 00000.3 area 0.
Oke, selanjutnya itu kita yang kedua, kenali yang kedua yaitu 10.1.1.4. Areanya juga sama. Nah, di sini telah kita kenali untuk network yang terhubung di router FT. Nah, habis itu kita tambahkanlah pasif interface-nya. Nah, di mana pasif internet interface-nya itu di gigabit 0/0. Jadi kita menggunakan pasif pasif interface di gigabit 0/0. Oke. Nah, setelah kita tambahkan fase interface, di sini kita konfigurasi OSPF routing di router interface di semua router. Nah, di mana kita masuk ke exit terlebih dahulu, kita interface, interface, face, gigabit 0/0 dengan IP OSPF 10 area 0. Nah, selanjutnya itu ke interface yang serial 0/0 juga, IP OSPF juga. Selanjutnya itu yang 0/0/1 yang IP OSPF 10 area 0. Oke, nah selanjutnya itu kita eh, keluar dulu, clear untuk nge-restore OSPF-nya, yaitu clear IP OSPF process. Yes. Nah, selanjutnya itu kita show IP OSPF network. Oh iya, karena kita belum mengkonfigurasi IP yang satunya lagi, yang di FT, di FEB dan FH. Nah, di sini kita konfigurasi dulu ya, OSPF router ID di yang FEB. Langkahnya juga sama dengan yang di FT tadi. Yang pertama itu kita masuk ke router OSPF 10. Habis itu kita kasih router ID yaitu 2.2 ya untuk yang FEB. 2.2. Oke, kita kenali networknya dengan menggunakan perintah network. IP-nya titik 16 titik 2.0 dengan titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Oke, selanjutnya itu kita untuk yang network yang kedua itu yaitu 10.1.0 dengan areanya itu 3 dan area 0. Oke, selanjutnya itu yang 10.1.1.8. 18 area 0. Nah, selanjutnya itu kita kasih pasif interface-nya itu yaitu pasif interface gigabit 0/0. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi OSPF-nya itu. Yang pertama itu kita exit dulu, kita masuk ke interface gigabit 0/0, kita kasih IP OSPF 10 area 0. Oke, di sini selanjutnya ke yang serial 0/0.
sama IPS 10. Selanjutnya itu yang area 0/1. Oke, selanjutnya itu kita exit, kita clear IP OSPF process. Exit, clear IP OSPF process. Oke, selanjutnya di bagian FH lagi. Nah, untuk di bagian FH ini juga sama sintaksnya dengan yang router-router yang lain. Di sini kita kasih yang konfigurasi SPF dan router ID-nya dulu. Nah, di sini kita exit, kita masuk ke router OSPF, SPF 10. Di sini kita kasih router ID 3.3.3.3. Di situ kita kenali networknya itu 172.16.3.0 dengan 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya itu kita network 10.1.1.8.000.3 area 0. Itu 1.1.1.4 area 0. Selanjutnya itu kita ke pasif, kita pasif interface 3 bit 0/0. Nah, selanjutnya itu sama, kita masuk ke interface 3 bit 0/0. Kita kasih IP OSPF 10 area 0, serial 0/0, /1. Oke, kita cek dulu di bagian yang saya salah di bagian FEB. Oh, enggak, aman. Oke, nah selanjutnya langkah selanjutnya itu kita konfigurasi PC. Di sini saya menggunakan PC 2 untuk yang di router FT. Nah, di router FT di sini saya menggunakan IP-nya itu 172.16.1.10 dengan subnet masknya itu 255 dengan default gateway-nya itu 172.16.1.1. Oke, selanjutnya itu yang di PC FEB. Di sini saya menggunakan IP-nya itu 172.16.2.10 255 default gateway-nya itu 172.16.2.1. Oke, yang di FH-nya itu saya menggunakan 172.16.3.10, subnet masknya itu 255.255.255 dan default gateway-nya itu 172.16.3.1. Oke,
Di sini kita telah mengkonfigurasi PC dan routernya. Di sini saya coba konektivitas apakah eh, PC di FT dengan PC yang ada di FEB dan FH itu bisa terkoneksi. Di sini kita masuk ke desktop. Di sini kita masuk ke command prompt. Di sini saya coba ping ke eh, 172.16.2.10 di mana ini adalah PC yang ada di FEB. Nah, di sini sudah berhasil atau reply from yang menandakan bahwa antar PC yang ada di FT dengan FEB itu dia sudah saling terhubung. Nah, kita coba lagi yang PC yang ada di FEB FT dengan yang ada di FH. Itu sini saya juga ping 172.16.3.10. Apakah dia reply from? Nah, dia reply from juga. Berarti PC yang ada di FT dengan PC yang ada di FH itu juga saling terkoneksi yang ditandakan dengan reply from. Eh, nah, kita juga bisa ngelihat tetangga bahwa eh, bahwa router yang kita konfigurasi tadi itu telah OSPF-nya itu telah ada atau belum gitu. Di sini kita bisa menggunakan em, perintahnya itu show IP OSPF Nightboard. Nightboard. IP o show IP OSPF Nightboard. That's it. Show IP OSPF. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa routing OSPF eh, di area 10 dengan ID 111. Di sini juga ada akses dan ini. Nah, selanjutnya saya juga mau nyoba nih, apakah yang di FH dia itu terhubung ke FEB gitu. Nah, contohnya kita ambil PC yang ada di FH yang telah kita berikan IP tadi. Di sini saya coba ping ke yang di FEB dengan IP-nya itu 2 itu ping 172.16.2.10. Nah, dia reply from yang menandakan bahwa dia sudah saling terkoneksi. Nah, sekian hasil dari konfigurasi mengenai jaringan terlanjut tentang point-to-point PSPF versi 2 configuration. Apabila terdapat salah kata dan saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.